Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan acara yang kita nanti-nantikan, yaitu menerima hari ini. Mari kita persiapkan diri kita untuk kita belajar firman Tuhan, supaya kita makin penuh dengan firman. Saya percaya ketika kita penuh dengan firman Tuhan, maka kita pasti akan bisa hidup dengan benar, dan kita pasti hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kami tahu Tuhan Yesus Kristus, kami perlu firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Supaya kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kali ini saya akan membahas suatu topik yang akan saya ambil untuk menerima hari ini, yaitu dua kekuatan. Sekali lagi, topik yang akan saya bahas kali ini adalah dua kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menceritakan suatu kisah di mana seorang pria yang baru saja beriman dan percaya sedang menjelaskan kepada temannya bagaimana rasanya menjadi seorang Kristen. Lalu dia berkata kepada temannya, "Saya merasa seolah-olah ada dua anjing di dalam diri saya, dan mereka selalu berkelahi." Kemudian temannya berkata dan bertanya kepada orang tersebut, "Yang mana yang menang?" Lalu jawab si pria yang baru beriman dan percaya, dia katakan, "Tergantung yang mana yang saya beri makan." Jadi dari jawaban si pria yang baru beriman dan percaya, memang di dalam dirinya ada dua kekuatan yang saling berkelahi, saling berselisih, saling bertengkar satu sama lain, yang saling beroposisi, bertentangan satu sama lain. Di sini dikatakan anjing yang jahat itu akan menang jika dia diberi makan. Sebaliknya, anjing yang baik akan menang jika dia juga diberi makan. Tergantung dari mana yang kita beri makan, itu yang menang. Kalau kita memberi makan anjing yang jahat, maka anjing yang jahat akan menang. Kalau kita memberi makan anjing yang baik, maka anjing yang baik juga yang akan menang. Demikian juga di dalam diri kita itu selalu ada dua kekuatan yang saling berlawanan. Ada yang mengatakan dalam istilah-istilah yang seringkali dipakai di dalam firman Tuhan, dua kekuatan tersebut digambarkan sebagai yang baik dan yang jahat. Kadang-kadang dua kekuatan tersebut digambarkan sebagai yang satu adalah hukum Allah dan yang lain adalah hukum lain yang membuat menjadi tawanan hukum dosa. Dua kekuatan tersebut juga digambarkan sebagai keinginan roh dan keinginan daging. Jadi ada berbagai macam ungkapan yang diungkapkan, dijelaskan di dalam firman Tuhan untuk mengungkap adanya dua kekuatan di dalam diri kita. Mari kita selidiki di dalam firman Tuhan apa yang
Tuhan maksudkan dengan dua kekuatan di dalam diri kita itu. Kita akan membaca di dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-15. Roma pasal 7 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ayat 17. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Nah, di dalam Roma pasal 7 ayat 15 ini dikatakan ada dua kekuatan di dalam diri kita, yaitu yang aku kehendaki dan yang aku benci. Ini dua kekuatan yang ada dalam diri kita. Nah, di sini dikatakan apabila bukan yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci yang aku perbuat, maka menurut ayat 17 dikatakan bukan aku yang membuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ya, jadi ini penjelasan dari Alkitab, selalu ada dua kekuatan dalam diri kita yang saling beroposisi, bertentangan, berlawanan satu sama lain. Ya, kadang-kadang kita ingin menghendaki, yang kita kehendaki tentu yang baik yang akan kita perbuat, tapi ternyata yang kita lakukan justru yang kita benci. Nah, itu adalah dosa yang dalam diri kita yang membuat apa yang kita benci, yang semestinya tidak kita buat. Demikian juga coba kita baca ayat yang lainnya dalam Roma pasal 7 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Hampir senada dengan itu, cuma dengan istilah yang berbeda. Dikatakan demikian. Roma 7 ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nah, di sini dalam Roma 7 ayat 19, dua kekuatan yang ada dalam diri kita disebutkan sebagai yang baik dan yang jahat. Yang aku kehendaki itu yang baik, yang tidak aku kehendaki itu yang jahat. Nah, kalau aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, itu bukan aku yang membuat, kata Roma 7 ayat 20, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi ketika kita melihat dua kekuatan dalam diri kita, kalau kita melakukan apa yang tidak kita kehendaki, tentu itu adalah hal yang jahat. Itu berarti dosa yang diam dalam diri kita lah yang mendorong kita berbuat itu. Tapi kalau kita berbuat apa yang kita kehendaki atau yang baik, tentu itu diri kita yang membuat hal itu. Ya, hal-hal yang kita inginkan itu yang kita buat. Demikian juga saudara, kita akan membaca lebih lanjut di dalam Roma 7 ayat 22 sampai 23. Dikatakan demikian. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, di sini ada dua kekuatan yang berjuang dalam diri kita. Yang satu adalah hukum Allah, tentu ini hukum yang baik. Yang satunya adalah hukum lain yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Ini tentu hukum yang tidak baik, saudara, yang membuat kita berbuat dosa. Jadi ada dua kekuatan, tergantung dari mana yang kita beri makan, dari mana yang kita buai atau kita pelihara, atau yang kita lakukan. Itu akan membuat kita melakukan yang baik atau yang jahat, tergantung dari keputusan kita.
Ya. Jadi kitalah yang menentukan yang mana yang akan kita lakukan, apakah yang baik atau yang jahat. Ataukah apa yang kita kehendaki atau apa yang kita benci. Ya. Atau hukum Allah atau hukum lain yang membuat kita menjadi tawanan hukum dosa. Atau mungkin keinginan roh atau keinginan daging, dua kekuatan yang ada juga dalam diri kita. Sebagaimana tertulis di dalam Galatia. Ya, coba kita akan melihat itu di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Roh huruf besar berarti Roh Kudus. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi ketika kita tidak melakukan apa yang kita kehendaki, berarti kita melakukan keinginan daging. Tapi ketika kita melakukan apa yang kita kehendaki, berarti kita melakukan keinginan roh. Jadi manakah yang saudara ingin lakukan? Apakah keinginan daging atau keinginan roh? Itu terserah dari keputusan saudara. Tapi jelas kalau keinginan roh itu pasti sesuatu yang baik. Tapi kalau keinginan daging itu adalah sesuatu yang jahat. Nah, apa yang dikatakan oleh Alkitab juga tentang keinginan daging dan keinginan roh ini, coba kita akan melihat sama-sama di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi jelas di sini keinginan daging akan membawa kita kepada maut. Tetapi keinginan roh itu akan membawa kita kepada hidup dan kepada damai sejahtera. Kalau kita harus memilih, tentu kita akan memilih keinginan roh. Karena itu membawa kepada kita kepada hidup dan membuat kita hidup dalam damai sejahtera. Kalau kita melakukan keinginan daging, firman Tuhan tadi katakan akan membawa kita kepada maut, kepada kebinasaan. Itulah sebabnya kenapa kita harus melakukan keinginan roh, bukan keinginan daging. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita sadar bahwa memang di dalam diri kita ada dua kekuatan yang saling bertentangan satu sama lain. Ada dua kekuatan yang saling berlawanan satu sama lain. Baik itu apa yang kita kehendaki atau apa yang kita benci, baik itu yang baik maupun yang jahat, baik itu hukum Allah maupun hukum lain yang membuat kita menjadi tawanan hukum dosa, atau keinginan roh atau keinginan daging. Tentu keinginan roh membawa kepada kehidupan dan damai sejahtera. Tetapi keinginan daging membawa kepada maut atau kebinasaan. Tentukanlah pilihan saudara, karena masing-masing itu tergantung diri kita. Yang mana kita beri makan. Apakah yang baik atau yang jahat. Ya. Apakah yang mendatangkan kehidupan atau mendatangkan maut atau kebinasaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah membahas mengenai dua kekuatan yang ada dalam diri manusia, di mana kami harus menentukan yang manakah yang harus kami turuti, yang manakah yang harus kami lakukan, supaya kami boleh hidup dalam hidup kekekalan, hidup yang baik, bukan dalam kebinasaan kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan atas nasihat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berlaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.